Aileen baru saja tiba di kafe tempatnya bekerja. Pagi ini tubuhnya terasa lemas, tak bertenaga. Semalam setelah kedatangan Alfian, ia sangat gelisah dan ancaman laki-laki itu terus terngiang di telinga, membuat hatinya tidak tenang. Belum lagi ukuran perut yang sudah membesar sehingga kadang sulit mencari posisi berbaring yang nyaman. Aileen, kamu dicari Mbak Yohana, ucap Lisa yang kini sedang membersihkan beberapa meja. Tadi dia titip pesan, katanya kalau kamu datang disuruh langsung ke ruangannya. Dahi Aileen berkerut tipis. Tidak biasanya Mbak Yohana yang merupakan supervisor kafe mencarinya. Memang ada apa? Aku juga tidak tahu. Lebih baik sekarang kamu temui saja. Oh, baiklah. Aileen langsung menuju ruangan wanita itu. Begitu membuka pintu, tampak Mbak Yohana sedang duduk di kursi dengan sebuah amplop di tangan. Satu hal aneh yang dirasakan Aileen, Mbak Yohana yang biasanya ramah itu terkesan sangat dingin. Selamat pagi Mbak. Pagi Aileen, silakan duduk. Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan kamu. Aileen segera duduk di hadapan wanita itu, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Sepertinya apa yang akan dibicarakan Mbak Yohana adalah hal yang cukup penting. Ada apa ya Mbak? Tanpa basa-basi, Mbak Yohana menggeser amplop ke hadapan Aileen. Aileen, ini gaji kamu bulan ini. Maaf, saya tidak bisa lagi mempekerjakan kamu di sini. Kelopak mata Aileen melebar seketika. Apakah ini artinya Mbak Yohana baru saja memecatnya secara tiba-tiba? Maksudnya, saya diberhentikan Mbak. Tapi apa alasannya? Suara Aileen mendadak gemetar. Ia masih sangat membutuhkan pekerjaan itu sebagai tabungan untuk persalinan nanti. Kalau dipecat, tidak mungkin ia bisa mendapatkan pekerjaan lain dalam waktu cepat. Ini semua permintaan dari Pak Alfian Setio Darmawan. Kamu kenal dia? Tanya Mbak Yohana membuat Aileen terdiam dan tak berani menjawab. Katanya beberapa hari lalu dia dan calon tunangannya mendapatkan perlakuan tidak sopan dari kamu. Pikiran Aileen dipenuhi pertanyaan, apakah calon tunangan yang dimaksud adalah Riana? Sebab saat itu Alfian datang bersama Riana. Tapi saya tidak melakukan apa-apa Mbak.
Wanita itu yang menabrak saya sampai pakaiannya kotor kena tapi saya tidak melakukan apa-apa, Mbak. Wanita itu yang menabrak saya sampai pakaiannya kotor kena tumpahan kopi. Saya mengerti, Aileen. Tapi maaf, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong terima gaji kamu ya. Semoga setelah ini kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aileen hanya dapat menatap amplop coklat yang digeser Mbak Yohana ke dalam. Apa? Aileen hanya dapat menatap amplop coklat yang digeser Mbak Yohana ke hadapannya. Tak ada kata, hanya perasaan sesak yang bersarang di dada. Ternyata benar, ancaman Alfian itu bahwa ia bisa menghancurkan hidupnya. Hari ini mungkin hanya dipecat dari pekerjaan. Kedepannya ia tak tahu hal buruk apa lagi yang bisa dilakukan Alfian kepadanya. Di sisi lain, Riana tersenyum senang setelah mendapatkan informasi mengenai pemecatan Aileen. Tak pernah terbayangkan bahwa semua rencananya akan berjalan lebih cepat dari perkiraan. Kini ia sedang menjalankan rencana selanjutnya. Lihatlah betapa pandainya wanita itu menjual air mata. Kini ia dan Mama Feni sedang berada di sebuah kafe. Ada apa, Riana? Kenapa kamu menangis? Mama Feni mengusap bahu wanita itu. Alfian, tante, lirih Riana semakin terisak-isak. Alfian, kenapa? Riana meraih selembar tisu dan mengusap air mata yang membanjiri pipinya. Setelah mendengar pembicaraan Alfian dengan Aileen kemarin, ia memutuskan memberitahu hal ini kepada Mama Feni. Aku akan cerita, tapi janji dulu. Jangan beritahu siapapun termasuk Alfian dan Oma. Kalau Alfian tahu aku ngadu ke tante, dia pasti marah besar sama aku. Mama Penny semakin penasaran apa yang hendak disampaikan oleh Riana sampai akan membuat Alfian marah besar. Dan mengapa harus disembunyikan dari Oma? Oke, tante janji tidak akan memberitahu siapapun. Riana menarik nafas dalam-dalam. Ia harus bisa memanfaatkan keadaan ini dengan baik dan harus tepat sasaran agar tidak merugikan dirinya. Sambil terisak-isak, ia mulai bercerita. Kemarin, Alfian buru-buru keluar dari kantor. Katanya ada janji penting dengan seseorang. Tapi di agenda aku tidak ada pertemuan penting hari itu.
Jadi aku diam-diam mengikuti dia dari belakang. Terus Mama Penny tampak semakin penasaran. Ternyata Alfian menemui seseorang wanita, Tante. Aku mendengar pembicaraan mereka. Ia kembali menangis sejadi-jadinya. Mata Riana bahkan sudah sembab karena terlalu banyak menangis. Pembicaraan apa? Jangan buat tante takut begini. Ternyata Alfian itu pernah sewa wanita panggilan untuk teman tidur. Dan sekarang wanita itu sedang hamil. Informasi yang disampaikan Riana membuat jantung Mama Feni seketika terasa nyeri.